Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Nah, kembali kita bertemu dengan kegiatan hari ini. Miss mau mengingatkan nih, masih ingatkah dengan pembuatan ekoenzim di waktu lalu? Masih ya, karena ada beberapa yang sudah mengirimkan foto dan video pembuatan ekoenzim. Terima kasih untuk keaktifan dan partisipasinya. Luar biasa ya, Miss kasih jempol. Nah, sekarang sesi kedua ini kita akan lebih lagi mengenal bagaimana cara memanen ekoenzim yang tepat. Kemudian ada beberapa masalah yang ditemui, bahkan ada penjelasan bagaimana pemanfaatan hasil dari ekoenzim tersebut. Nah, itu akan dijelaskan oleh narasumber yang spesial ya, yang kita undang hari ini untuk datang ke sekolah kita di Sekolah Prinsis untuk menjelaskan semua apa yang mengenai tentang ekoenzim. Nah, sebelum kita undang tamu tersebut, kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Hidup sehat di bumi yang sehat bersama ekoenzim. Setiap pagi dan sore, saya menyemprotkan cairan ekoenzim 1:300 ke udara. Udara yang bersih, binatang di udara pun menjadi sehat. Ini dia tamu spesial kita hari ini, Mama Felisa. Selamat pagi Mama Felisa. Selamat pagi semuanya. Nah, sebagai informasi, Mama Felisa ini adalah orang tua murid dari Mary yang duduk di kelas 3 SMP Prinsis dan David yang duduk di kelas 4 SD Prinsis. Nah, selanjutnya kami persilahkan Mami untuk menjelaskan atau memperkenalkan diri. Saya salah satu relawan ekoenzim Indonesia di bawah naungan Yayasan Budaya Hijau Indonesia yang berlokasi di Medan. Selama 2 tahun saya sudah mengenal pembuatan ekoenzim. Saya baru bergabung dengan mereka 1 tahun terakhir ini. Di dalam komunitas relawan ekoenzim Indonesia, kami dilatih untuk membuat ekoenzim dan dibagikan atau diajarkan kepada masyarakat luas supaya banyak orang, banyak pihak yang boleh mengenal ekoenzim dan menggunakannya. Tujuannya apa? Untuk melestarikan lingkungan hidup kita supaya kita bisa hidup lebih nyaman, lebih sehat di lingkungan yang lebih bersih. Wow, berarti Mama Felicia sudah mengenal betul bagaimana dengan pemanfaatan ekoenzim. Saya mau bertanya, Mam, selama ini dalam keseharian Mam menggunakan ekoenzim ini untuk apa saja? Oke. Biasanya saya semprotkan ekoenzim ke udara setiap pagi dan sore. Kemudian sebagai disinfektan saya semprotkan ke wajah sebelum ke pasar untuk merendam sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh, bisa juga ya? Ya. Kemudian untuk sekarang anak-anak sedang belajar online di rumah. Iya, online. Selalu di samping komputer dan HP. Jadi saya letakkan 1 botol ekoenzim murni di sampingnya untuk bisa radiasi. juga. Oh iya, itu semua untuk penggunaan ekoenzim ya. Tadi sempat menonton videonya, ada di situ Mama menyemprotkan untuk tanaman juga ya? Betul, cairan ekoenzim bisa untuk menyuburkan tanaman. Tapi jangan terlalu banyak ya, harus diencerkan. Nanti daun-daunnya bisa kering atau kuning, bahkan bisa mati. Nah, kalau di pot-pot boleh cuma disemprot-semprotkan sedikit cairannya. Tapi kalau di lahan yang luas mungkin boleh lebih banyak. Kemudian saya juga senang untuk menyemprotkan ke binatang peliharaan. Biasanya kalian pasti punya anjing kecil atau kucing atau burung-burung, boleh dimandikan atau diberi makanan sedikit saja dicampur dengan cairan ekoenzim. Wah, banyak sekali manfaatnya ya, memang luar biasa. Nah, sekarang Mam mau bertanya nih, kapan sih waktu yang tepat untuk panen ekoenzim? Minimal 100 hari dari saat fermentasi. Oh, begitu ya. Nah, kalau
kurang dari itu? Bila kurang dari 100 hari, bakteri asam laktat belum berkembang dengan sempurna. Gula juga akan masih dalam proses. Nah, jika lebih, Semakin lama ekoenzim disimpan akan semakin baik. oh begitu, semakin lama semakin baik. Nah, kita lanjutkan, Mam. Ini kebetulan dari sekolah pernah membuat ekoenzim. Nah, ini sudah lebih dari 100 hari. Nah, bagaimana untuk mengetahui berhasil atau tidaknya? Bagaimana, Mam? Oke, kita buka. Buka dulu. Tidak ada jamur hitamnya. Sekarang kita ukur pH-nya. Kita ukur pH ya. pH. Dicocokkan ke ukurannya. Oke. Ini ya. Oke, berada di sekitar pH 3. Salah satu keberhasilan ekoenzim berada di pH 3. Ciri-ciri ekoenzim yang berhasil: tidak ada jamur hitam, pH di bawah 4, wangi, segar, fermentasi, asam, tidak berbau busuk atau berbau ugot. Oh begitu, Mam. Berarti yang dibuat dari sekolah ini berhasil dong. Boleh dikatakan Terima berhasil. kasih buat semuanya. Hebat, luar biasa ya. Berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara panennya aja ya, Mam ya. Oke, kita siapkan wadah kaca dan saringan. Tidak disarankan berbahan logam. Kemudian Yang pertama, tangan kita harus bersih ya. Saya semprotkan ekoenzim dalam bentuk disinfektan. ya, terima kasih Mami. Jadi bersih ya. Kemudian bisa dibantu. Kemudian kita isi ke botol-botol. Oh, botol ini. Kita siapkan botol yang sudah kering dan bersih. Ini ada corong. Nah, lebih mudah. Ya. Ditutup rapat. Oke, Mam. Saya ambil penutupnya dulu. Iya. Supaya untuk mempermudah penggunaannya, masukkan ke botol-botol kecil. Jadi tidak sirkulasi udara buka tutup. Jangan lupa ditempel label ekoenzim supaya tidak salah diminum. Ini tidak boleh diminum ya. Nanti salah minum ya, Mam, kalau nggak ditempel label. Nah, selanjutnya, oh ini ada yang dibuat dari ini dari Mami juga nih. Oke. Oke nih. Anak-anak Ini ada di rumah warnanya? ada yang sudah panen, pasti warnanya berbeda-beda. Oh. Kenapa ya? Kita lihat dari gulanya. Gula merah banyak sekali warnanya. Ada yang agak tua, ada yang agak kuning. Kemudian ini saya buat dari gula tebu cair. Warnanya agak gelap. Ya, kemudian juga mempengaruhi ke BO-BO yang dimasukkan. Misalnya ada warna merah dari kulit buah naga, itu juga akan mempengaruhi. Setelah disimpan, ditutup rapat, ada beberapa waktu kemudian akan timbul putih-putih di atas. Ini jamur baik karena masih dalam proses fermentasi.
Jadi nggak apa-apa, mereka akan tumbuh baik. Dan lama-lama akan mengendap ke bawah. Oh iya Mam, yang lalu kan anak-anak Prinses sudah mencoba membuat ekoenzim. Tapi mereka menemukan beberapa masalah. Katanya ada yang keluar belatung, ada yang hanya keluar bukan yang putih, jamur putih, tapi jamur hitam, dan baunya seperti bau air got katanya. Dan ada lagi yang punya masalah hanya warnanya jadi hitam. Bagaimana kalau seperti itu, Mam? Oke. Gagal panen biasanya yang pertama wadah yang dipakai tidak kedap udara. Yang kedua, bahan organik yang dimasukkan dalam fermentasi tidak bersih. Mungkin ada ulat atau cacing yang ikut masuk. Harusnya dicuci bersih. Oh, seperti itu. Dan ada lagi, Mam. Katanya jamur putih tapi keras, bukan yang lembut. Bagaimana juga kalau seperti itu? Itu ciri-ciri ekoenzim yang gagal. Oh, itu gagal ya. Jadi 3 hal yang membuat ekoenzim berhasil kita lihat dari pengukuran pH. Kemudian tidak ada jamur hitam, berwangi fermentasi, wangi cuka, asam dan segar. Salah satunya akan keluar jamur, kita sebut jamur yang baik, jamur jempol. Ini kalau kita sentuh, kita pegang lembut sekali. Sangat bagus manfaatnya untuk muka, untuk kulit, sangat baik. Wah, sudah begitu banyak penjelasan dari pembuatan dan bagaimana berhasil atau tidaknya tentang ekoenzim. Bahkan dari tadi sudah menjelaskan pemanfaatannya. Nah, sekarang kita langsung dengan prakteknya saja ya, Mam. Silakan, Mam. Oke, pada dasarnya ekoenzim kita cairkan dengan takaran 1:300. 1 mili ekoenzim berbanding 300 mili air. Kita masukkan 1 mili ekoenzim dengan 300 mili air. Cairan yang sudah diencerkan ini sangat bermanfaat, salah satunya untuk disinfektan. Ayo, Miss. Ya, dicoba ya. Wah. Disemprotkan ke udara. Pada saat kita menyemprotkan ke udara, bakteri baik akan berkembang banyak di udara, melawan bakteri jahat yang berkembang. Semakin banyak bakteri baik berkembang, akan memenuhi udara kita, membersihkan udara kita. Kemudian salah satunya boleh untuk mengepel. Hati-hati licin, langsung dipel. Kemudian cairan ini kita boleh untuk merendam buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kita masak. Iya. Suka makan lalap-lalapan? Sangat baik. Kita bilas dulu dengan air supaya kotoran tanah-tanahnya hilang. Kemudian kita rendam dengan cairan ekoenzim yang dicairkan 1:300 selama 30 menit. Setelah itu boleh untuk makan. Kemudian untuk ekoenzim murni boleh untuk radiasi. Kita taruh di samping komputer, laptop, handphone, televisi, alat-alat elektronik supaya mengurangi radiasi yang terjadi. Jangan lupa semua cairan ekoenzim tidak untuk dikonsumsi. Beri label. Nah, kebetulan, Mam, kan sudah disebutkan nih salah satu manfaat dari ekoenzim itu digunakan untuk penyubur tanaman. Nah, ada siswa kita dari kelas 3A namanya Adeline. Dia sudah mempraktekkan, Mam, bagaimana menggunakan ekoenzim untuk penyubur tanaman. Kita saksikan dulu videonya. Berikut ini. Nama saya Delin, kelas 3A. Hasil ekoenzim saya gunakan untuk penyubur tanaman. Untuk penyubur tanaman, ekoenzim dengan takaran 1,5 ml. Campurkan dengan air 1.500 ml.
setelah itu kita masukkan ke dalam botol semprot. Kemudian kita semprotkan ke tanaman seperti ini. Tanaman pasti subur sekali. Untuk tanaman kita encerkan 1 berbanding 1000. 1 mili cairan ekoenzim berbanding 1000 mili air. Kemudian kita semprotkan ke media tanahnya, media tanam, daun, ranting. Salah satu manfaatnya, cairan ekoenzim akan membersihkan rambut-rambut akar supaya tumbuhan tersebut mudah untuk menyerap nutrisi. Kemudian kita semprotkan ke bawah daun pada saat pagi hari, karena stok mata pagi hari akan buka, di sanalah cairan ekoenzim nutrisi akan terserap. Luar biasa ya pemanfaatan untuk ekoenzim. Ternyata bisa untuk disinfektan, bisa untuk menyuburkan tanaman, bisa untuk radiasi. Mah, tanganku nih gores sekali. Ini luka nih, berdarah. Aduh, Tenang Miss, tenang Miss. Miss kasih ke tisu Tenang nih. Miss. Kita buktikan cairan ekoenzim bermanfaat untuk luka berdarah. Bersihkan dulu, lap luka yang berdarah. Kita rendam dengan cairan ekoenzim murni. Sambil ditekan Oh begini. sampai darahnya berhenti. Oh baru tahu saya Mam kalau ini bisa juga buat luka. Ternyata hebat ya. Istirahat dulu. Istirahat dulu Mam ya. Selain untuk luka yang berdarah, anak-anak kecil kalau lagi belajar lari, belajar jalan sering jatuh, apalagi di aspal. Iya. Pasti sakit sekali. Kita bersihkan, kemudian kita boleh dikompres Kompres. untuk yang Lebam. luka lembam. Ya. Oh, iya. Ibu-ibu suka masak di dapur. Nah, sering sekali kena jepretan minyak goreng. Iya, keciprat ya Mam. Ya, itu langsung disemprotkan. Cairan ekoenzim semprot ke luka minyak goreng. Jangan digosok ya, tapi disemprotkan aja. Wah hebat ya. Bermanfaat juga dong buat ibu-ibu yang rajin masak di dapur. Jadi kalau keciprat langsung disemprotkan. disemprot dengan ekoenzim murni. biasa. Ekoenzim sudah dipanen, ampasnya jangan langsung dibuang. Bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Terlebih dahulu di blender, mungkin boleh tambahkan sedikit cairan ekoenzim yang sudah dipanen tadi supaya blendernya tidak seret. Kemudian kalau tidak dipakai, disimpan di dalam toples kedap udara. Bila mau dipakai, boleh dicairkan dengan takaran 1 berbanding 300 untuk tanaman atau 1 berbanding 1000 untuk tanaman. Tetapi kalau untuk pembuangan ke got, membersihkan got, kloset, wastafel, langsung dituang saja. Karena Langsung dituang. Ya, langsung dituang. Kemudian akan mengalir dengan air yang kita pakai untuk mandi atau apa akan tersiram sendirinya. Oh begitu, langsung bersih dengan sendirinya ya Mam. Ya. Wah luar biasa, hebat ya. Oke, dari sekian penjelasan dan semua tentang ekoenzim nih, kan ada yang mau membuat ekoenzim. Nah, apa saja tips buat kami, buat guru, buat semuanya deh yang mau mencoba membuat ekoenzim? Tips-tipsnya apa saja, Mam? Beberapa tips yang saya sampaikan supaya ekoenzim yang kita buat itu berhasil. Yang pertama, semangat. Kita harus semangat untuk membuat ekoenzim dengan tujuan melestarikan lingkungan hidup kita, di mana kita boleh hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, kebersihan. Pada saat kita membuat ekoenzim harus bersih. Tangan kita harus bersih, kemudian bahan organik harus bersih, wadah harus bersih, jangan lupa pakai masker. Oh iya. Kemudian yang ketiga, bahan organik yang difermentasi akan mengeluarkan gas metana di awal fermentasi. Gas metana sangat tidak baik. Oleh karena itu, dampingin proses fermentasi dengan tumbuhan lidah mertua. Oh iya, nama lainnya juga ini Sansevieria, Mam. Oke, Mam. Kemudian selanjutnya, perhatikan wadah. Wadah harus tertutup rapat, kedap udara. Dikunci atau dilakban. Harus kedap udara. Kemudian berikutnya,
disimpan di tempat yang sejuk dan teduh, tidak kena matahari langsung, tetapi mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Oke, terima kasih banyak Mama Felisa sudah sharing tentang ekoenzim, mulai dari cara panen, pemanfaatannya, dan banyak hal tentang ekoenzim. Terima kasih kembali Miss. Saya sangat senang pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang boleh kita sharekan hari ini boleh bermanfaat bagi semua anak-anak, orang tua, dan semua lapisan masyarakat. Dengan ekoenzim kita boleh menjaga kelestarian bumi kita untuk hidup di bumi yang sehat ini. Iya, oke. Bagi orang tua dan anak-anak yang mau mencoba, ayo silakan. Kita membuat lagi, berani ya untuk mencoba membuat ekoenzim lagi. Nah, karena ini banyak manfaatnya. Nah, kita membuat ekoenzim ini sesuai dengan kreativitas sekolah kita, yaitu sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah, tetap semangat dan jaga bumi kita. Hidup sehat di bumi yang sehat bersama ekoenzim. Salam ekoenzim. Kami dari Princess Creative School